Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. La hawla la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan materi fungsi manajemen bagian yang keempat, yaitu pengendalian atau controlling. Hari ini kita akan memahami fungsi dan peranan controlling, menggambarkan hubungan controlling dengan fungsi lainnya, menjelaskan proses controlling, menjelaskan tipe controlling, menjelaskan controlling yang efektif. Ya. Apa itu controlling? Controlling itu adalah proses memonitor kegiatan organisasi untuk memastikan kinerja sesuai dengan standar dan tujuan. Jadi, proses mengontrol kegiatan organisasi dalam hal mencapai tujuan itu yang dimaksud controlling. Adapun tujuan daripada controlling, yang pertama mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan sehingga tercapainya tujuan. Yang kedua, mencegah penyimpangan pelaksanaan dari prosedur. Yang ketiga, mencegah hambatan-hambatan. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Fungsi kontrol yang pertama mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada fase planning. Yang kedua, mencegah timbulnya masalah. Jadi kontrol ini memastikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua, tidak ada masalah dalam pelaksanaan. Pentingnya controlling menurut Kearse and Robinson, yang pertama memonitor pekerjaan, yang kedua mengetahui perubahan, yang ketiga memprediksi perubahan. Pentingnya controlling menurut Schermerhorn, memastikan lancarnya organisasi, berjalannya organisasi, menjamin jalannya organisasi sesuai keinginan. Yang ketiga, membimbing bawahan. Yang keempat, membimbing manajer. Hubungan controlling dengan planning. Dikatakan bahwa hubungan antara kontrol dengan planning, bahwa planning dan kontrol ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, atau planning dan kontrol ini bagian yang juga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam manajemen. Ini menurut Kearse and Robinson. Proses controlling itu dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah menetapkan standar, memonitor dan ukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja dengan standar dan memperbaiki. Menetapkan standar keluaran atau output standar, yaitu dengan mengukur hasil kinerja, performance dari segi kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu. Standar masukan, mengukur usaha kerja, yaitu pelaksanaan tugas. Jadi tahapan pertama adalah menetapkan standar. Untuk dalam pengontrolan itu harus ditetapkan standar keluaran maupun masukan. Yang kedua, ukuran kinerja aktual. Tetapkan prosedur, waktu, metode, dan teknik pengukuran kerja. Kumpulkan data melalui laporan-laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan-laporan statistik. Nah, ini bisa diukur sehingga ukuran kinerja itu bisa kita evaluasi. Uji validitas atau kepalitan laporan tersebut.
Bandingkan hasil aktual dan standar ini yang ketiga, agar mengerti perbedaannya sehingga menentukan tindakan. Rumusnya, need for action sama dengan desired performance dikurang actual performance. Jadi tindakan yang diinginkan itu harus dengan keinginan dalam pelaksanakan dan aktual pelaksananya bagaimana. Yang keempat, tahapannya adalah memperbaiki, maintenance current status jika hasilnya sesuai standar, make adjustment jika hasilnya menyimpang dari standar karena pelaksananya tidak tepat, change the standard jika hasilnya menyimpang dari standar karena standar tidak tepat. Tipe-tipe tindakan koreksi segera, tindakan koreksi mendasar, tipe controlling internal dan eksternal, controlling perilaku dan keluaran, controlling preventif dan represif, controlling birokratik dan organik, controlling masukan, transformasi dan keluaran. Ciri-ciri controlling efektif: pertama, berorientasi pada rencana, berorientasi pada hasil, cepat dan berorientasi pada pengecualian, menyeluruh, akurat, realistik. Ciri-ciri controlling efektif yang kedua, adil atau objektif, dapat dimengerti, tepat waktu, dapat diterima, efektif biaya, fleksibilitas. Kesimpulannya, controlling itu adalah tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, terutama planning. Controlling dapat mencegah penyimpangan dari rencana yang semula. Controlling itu untuk memperbaiki jika timbul masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.